Hai, selamat datang di Ina Kirana Channel. Di video kali ini aku masih mau share resep roti yang lembut, enak, walaupun tanpa mixer, tanpa diuleni, hanya diaduk-aduk aja, tanpa telur dan tanpa susu sama sekali. Ini bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun untuk cemilan di rumah. Check this out. Yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan air. Aku menggunakan air suhu ruang ya. Kemudian masukkan gula pasir. Selanjutnya masukkan ragi instan. Nah, pastikan ragi instannya ini masih dalam kondisi yang bagus ya. Kemudian diaduk rata, lalu didiamkan hingga berbuih ya, kurang lebih 5 hingga 10 menit. Nanti ditutup aja pakai kain lap atau pakai tutupan. Nah, jika berbuih seperti ini berarti raginya ini masih aktif, jadi masih bisa digunakan. Lalu kita hilangkan buihnya dengan cara diaduk aja. Selanjutnya masukkan bahan keringnya. Aku menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan garam. Untuk resep lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini tinggal diaduk aja ya. Ups, sebelumnya masukkan dulu mentega atau margarin juga boleh ya. Nah, ini diaduk hingga tercampur dengan rata pakai spatula ataupun pakai sendok kayu. Nah, ini udah mulai berat ya, jadi aku menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci dan sudah dielap kering. Nah, ini sampai terigunya itu tercampur rata ya, jadi sudah tidak terlihat lagi. Kemudian bulatkan, lalu letakkan lagi dan tutup. Biarkan hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 45 hingga 50 menit sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kemudian kempiskan. Selanjutnya aku akan membagi rata ya. Nah, ini kurang lebih 20 hingga 25 gram per satu adonan ini. Kemudian dibuletin, di rounding agar nanti seratnya itu bagus ya. Nah, jadi ini tuh di rounding aja semua adonannya. Kemudian setelah nanti di rounding, aku akan mengistirahatkan sebelum diisi ya, diberi isian. Nah, ini diistirahatkan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya setelah 10 menit istirahat adonannya, aku ambil dari adonan yang pertama kali di rounding. Kemudian aku akan pipihkan dengan menggunakan rolling pin ya. Nah, ini aku akan beri isian coklat ya. Nah, ini ada pasta coklat, diisi, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga ya. Pastikan bagian bawahnya itu terkunci rapat, jadi nanti tidak bocor. Setelah di rounding, kemudian aku masukkan ke dalam paper case panjang seperti ini. Nah, dalam satu paper case ini aku akan beri 3 adonan ya, 3 adonan yang sudah dibulatkan. 2 dengan isi coklat dan 1 dengan tanpa isi, tapi aku nanti akan beri topping keju di atasnya. Nah, ini diistirahatkan lagi sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ada yang warna hitam itu kebanyakan isi ya. Jadi dia terlihat keluar. Nah, ini dioles saja pakai susu. Kalau mau dioles pakai kuning juga boleh, tapi nanti warnanya lebih brown lagi ketika dipanggang. Selanjutnya aku akan beri meses pada bagian atas yang aku isi coklat dalamnya. Nah, untuk yang tidak ada isiannya, pada bagian atasnya aku beri keju cheddar yang diparut. Selanjutnya ini akan dipanggang 180 derajat kurang lebih selama 18 hingga 20 menit ya. Nah, selagi hangat seperti ini, biar hasilnya lebih glowing dan shiny, bisa dioles pakai margarin atau pakai mentega ya. Nah, nanti kalau mau dimasukkan ke dalam plastik, biarkan dulu uap hangatnya hilang, biarkan dulu rotinya dingin, baru boleh dimasukkan ke dalam plastik. Jadi biar rotinya itu lebih awet dan gak gampang jamuran. So guys, walaupun roti ini tanpa dimixer, tanpa diuleni, tanpa telur dan tanpa susu sama sekali, tapi hasilnya itu memuaskan. Jadi ini lembut dan enak pastinya. Bisa dijadikan untuk ide jualan ya, dengan modal yang ekonomis ya. Kemudian bisa juga dijadikan untuk cemilan di rumah. So, terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!
Hai, selamat datang di Ina Kirana Channel. Di video kali ini aku mau buat roti lagi nih. Ini tuh roti coklat dan bentuknya lucu ya. Terus ini tuh tanpa mixer sama sekali dan tanpa diuleni sama sekali, jadi cukup diaduk-aduk aja. Teksturnya pastinya lembut ya, kemudian pastinya enak. Bisa dijadikan untuk ide jualan ataupun cemilan di rumah. So buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu dan ntar tolong di share ya. Yuk kita mulai. Yang pertama aku punya susu hangat, kemudian masukkan gula pasir. Selanjutnya masukkan ragi instan, pastikan raginya masih dalam keadaan baik ya. Selanjutnya diaduk hingga tercampur dengan rata, lalu diamkan hingga berbuih. Nah, setelah berbuih kemudian masukkan telur, lalu diaduk rata. Selanjutnya masukkan mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Nah, ini suhu ruang ya, jadi jangan panas-panas dimasukkannya. Kemudian diaduk hingga rata, lalu kita sisihkan dulu. Kemudian di wadah terpisah masukkan tepung terigu. Aku menggunakan protein tinggi dan protein sedang. Selanjutnya masukkan garam. Kemudian masukkan belum. Lalu diaduk hingga tercampur rata ya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya masukkan cairan yang sudah kita buat di awal tadi. Kemudian tinggal diaduk rata aja dengan menggunakan spatula ataupun sendok kayu ya. Jadi ini tuh sama sekali tinggal pakai mixer, sama sekali nggak diuleni, dibanting-banting gitu, cukup diaduk-aduk aja. Nah, sampai seperti ini teksturnya. Kemudian akan aku istirahatkan ya. Jadi memang teksturnya agak lengket, tapi tidak usah dikasih tepung lagi teman-teman. Nah, jadi seperti ini langsung aja diistirahatkan, ditutup pakai plastik wrap atau pakai kain bersih hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah kurang lebih 1 jam sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini nih. Lalu aku akan memindahkan di meja kerja dan membagi adonan ya. Jadi untuk yang adonan kurang lebih 1/3 atau 1/4 dari adonan aku akan beri pasta red velvet ya. Nah, ini diuleni hingga rata warnanya. Nah, untuk bagian yang lainnya akan aku biarkan putih aja, jadi tidak dikasih pewarna atau tidak dikasih pasta. Nah, so guys, ini jadi cara nguleninya cukup dibanting-banting gitu aja, jangan dikucek karena dikucek warnanya agak susah ngeblend ya. Selanjutnya aku akan bulet-buletin nih masing-masing ya seperti ini, lalu diistirahatkan kurang lebih 10 menit ya biar rileks dulu. Kemudian aku ambil adonan yang berwarna putih, kemudian dipipihkan lalu diisi dengan adonan yang berwarna merah ya. Nah, kalian bisa lihat di video, dilipat, pastikan terkunci. Nah, lakukanlah proses ini untuk ke seluruh bagian ya. Jangan lupa untuk di rounding juga, jadi nanti biar seratnya itu bagus hasilnya. Nah, ini sudah aku pasang-pasangkan semua ya antara adonan putih dan merahnya. Kemudian digilas jadi berbentuk persegi ya. Digilas berbentuk persegi. Untuk adonan yang sedang menunggu jangan lupa ditutup, jadi nanti biar permukaannya itu tidak kering. Persegi. Kemudian aku menggunakan silet nih, jadi tinggal disilat-silat aja, tapi jangan sampai putus ke dasarnya ya, jadi hanya tersilat bagian permukaannya saja. Kemudian adonannya itu dibalik. Nah, ini akan kita isi filling atau isian ya. Kali ini aku pakai yang rasa coklat. Kalian bisa pakai rasa yang lain ya, strawberry ataupun dikasih keju ya, sesuai dengan kesukaan kalian aja gitu. Nah, setelah diberi isian seperti ini tinggal dilipat aja nih. Nah, kalian bisa lihat ya di video cara melipatnya.
Nah guys, jadinya tuh seperti ini nih, lucu ya. Nah ini ditata di dalam loyang, kemudian biarkan mengembang 2 kali lipat. Nah sesudah mengembang 2 kali lipat seperti ini nih, kemudian diolesin pakai susu. Boleh juga kalau mau pakai kuning telur, lalu dibakar, dipanggang di oven yang sudah dipanaskan 180 derajat, kurang lebih 15 hingga 20 menit ya, tergantung oven masing-masing. Nah ini setelah keluar dari oven, selagi masih panas bisa dioles pakai margarin atau mentega, jadi biar kelihatan lebih shiny. Nah untuk teman-teman yang mau dijual bisa di packing di dalam plastik ya, tapi pastikan suhunya tuh sudah suhu ruang, jadi tidak panas-panas dimasukkan ke dalam plastik. Nah gimana, gampang ya cara ngebuatnya. Jadi segini aja dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.